Kalau hari ini saya nggak cerita banyak, cuman selalu di challenge, Jup, kalau lagi usaha pernah gagal nggak gitu ya? Itu kan pertanyaan yang paling menarik, bahkan selalu di challenge oleh banyak entrepreneur gitu. Sejujurnya sampai hari ini saya masih gagal dan masih sangat sering gagal. Nah itu yang mungkin pengen di highlight di perhelatan seperti ini. Tahun ketiga saya di DSC, saya masih gagal dalam menjalani banyak proses. Yang terakhir mungkin malah sama partner saya Tesar di Sirtanio, beras organik, saya gagal. Jadi sebenarnya kegagalan itu buat saya adalah proses dimana pertama ternyata lu juga bukan Tuhan, Jup, bisa bikin semuanya dengan gampang. Itu yang akhirnya saya belajar di perjalanan hidup saya. 13 tahun yang lalu saya banyak di FMCG, tiba-tiba pengen bikin usaha, pengen bantu teman usaha, nggak semuanya berhasil. Nah itu yang pertama. Yang kedua, yang melatih kegagalan itu sebenarnya jangan soal gagalnya. Gagal itu gagal, akuin. Banyak para entrepreneur muda yang udah gagal nggak mau ngaku, ngelesnya banyak. Bisa dibilang enggak tuh, yang salah si A, yang salah si B. Daripada sibuk menyalahkan si A si B, mungkin cari tahu dulu yang salah siapa. Karena seorang leaders itu dilihat dari personanya. Makanya di DSC juga kita mengangkat 3 topik kan, paham, piawai, persona. Sampai dengan hari ini saya bisa pegang update-nya ternyata bukan 14, saya pegang 23 perusahaan ternyata. Itu juga jadi keseruan terbaru dalam mempelajari model bisnis. Akhirnya kegagalan tadi yang mengajarkan saya udah gagal terus mau ngapain. Karena kalau udah gagal abis itu menyesal, udah gagal abis itu menutupi, sampai kapan juga nggak selesai. Makanya saya berdiri di sini hari ini cuman mau ngasih tahu kegagalan itu sebuah proses. Apalagi kalau teman-teman tahu dulu Instagram is the new black, sekarang tiba-tiba TikTok is the new black. Dulu orang belanja di yang orange, sekarang belanjanya di social commerce, terlalu dinamis. Sampai hari ini saya yang usianya 37 tahun aja udah nggak bisa catch up dengan situasi itu gitu. Jadi kegagalan itu sesuatu yang memang harus dimaknai sebagai sebuah proses. Terus mau ngapain? Nah itu aja yang jadi penting, karena setiap orang boleh berbisnis, setiap orang boleh punya usaha, tapi yang paling penting gimana caranya kita bisa berkarya untuk Indonesia. Nah itu yang penting. Jadi harapannya mudah-mudahan nanti para challengers yang bisa masuk ke step berikutnya dari DSC ke-14 ini, gak kerasa udah 14 tahun, bisa menciptakan challengers-challengers yang mentalnya juga gak malu-maluin, mentalnya mau mengakui kalau dia salah, mengakui kalau dia kalah. Karena main catur aja ada yang kalah dulu baru ujungnya menang gitu. Jadi namanya pertandingan nggak selalu harus menang, karena yang penting teman-teman tahu finishnya kemana. Jadi itu mudah-mudahan di DSC 14 makin seru lagi dan bisa berkarya untuk Indonesia. Terima kasih.